Sorotan pemirsa, Jenderal Agus Subianto menyampaikan visi misi sebagai calon Panglima TNI dalam Fit and Proper Test yang digelar oleh Komisi 1 DPR. Menurut Agus, prajurit TNI ke depannya harus mahir menembak dan bela diri. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Agus Subianto menghadiri uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon tunggal Panglima TNI di Komisi 1 DPR Senin pagi. Panglima TNI, Kapolri, dan para Kepala Staf 2 Matra TNI ikut mendampingi. Dalam paparannya, salah satu misi yang disampaikan Agus menyinggung soal 2 kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh prajurit TNI. Menurutnya, semua prajurit TNI wajib memiliki kemahiran menembak dan bela diri. Setiap prajurit harus memiliki kemahiran menembak dan bermanuver, mempunyai naluri tempur yang tinggi, dan selalu memelihara keterampilan bela diri yang handal sehingga kapanpun dibutuhkan akan siap melaksanakan tugas. Jenderal Agus juga menekankan pesan kepada seluruh prajurit TNI jika terpilih sebagai Panglima. Agus melarang prajurit TNI bersikap arogan dan tidak menyakiti hati rakyat. Saya akan menekankan kepada seluruh prajurit untuk tidak sekali-kali melakukan arogansi. Sementara itu terkait gaji prajurit TNI, Agus mengapresiasi Komisi 1 DPR sebagai mitra yang telah mengupayakan kenaikan gaji TNI. Namun di sisi lain, Kepala Staf Angkatan Darat itu menyoroti soal tunjangan prajurit di daerah yang perlu ditingkatkan. Menurutnya, hal itu sangat berpengaruh terhadap moral dan semangat prajurit yang sedang menjalankan tugas. Tim Liputan BUniverse. Ya, untuk lebih lengkapnya kita tanyakan kepada jurnalis BUniverse Maria Gabriel dan juru kamera Yulisa Febiola dari kediaman pribadi Jenderal Agus Subianto di Cilangkap, Jakarta Timur. Selamat sore, Gaby. Mungkin sebelum Anda gambarkan situasi tadi di sana, sebelumnya bisa Anda gambarkan juga bagaimana suasana Fit and Proper Test sebenarnya saat visi misi disampaikan oleh Jenderal Agus kemudian direspons oleh Komisi 1. Ya, selamat sore Stefani dan juga pemirsa BTV. Jenderal Agus Subianto ini kan telah selesai menjalankan uji kelayakan dan uji kepatutan atau Fit and Proper Test sebagai calon Panglima TNI di Komisi 1 DPR RI siang tadi telah selesai. Nah, setelah proses Fit and Proper ini selesai, Komisi 1 ini kan melanjutkan dengan proses verifikasi faktual ke kediaman Jenderal Agus Subianto. Tapi sebelumnya jika kita melihat pada Fit and Proper Test tadi kan Jenderal Agus ini menyampaikan visi dan misinya, di mana untuk visinya sendiri dapat disingkat dengan kata prima, yakni TNI yang profesional, responsif, integratif, modern, dan juga adaptif. Nah, untuk mewujudkan daripada visi tersebut, Jenderal Agus telah memiliki setidaknya 5 visi yang telah ditetapkan jika nantinya ia sudah menjalankan tugasnya sebagai Panglima TNI, yakni yang pertama memelihara dan memantapkan profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara, kemudian yang kedua meningkatkan kemampuan yang responsif dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis, kemudian yang ketiga ada memantapkan kemampuan TNI yang integratif serta bersinergi dengan kepolisian, kementerian dan juga lembaga dan komponen bangsa lainnya. Kemudian yang keempat ada mewujudkan percepatan modernisasi alutsista sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian yang kelima ada mewujudkan TNI yang adaptif terhadap tuntunan tugas dan spektrum ancaman. Nah, seperti yang tadi sudah saya informasikan, setelah proses Fit and Proper tadi selesai, Komisi 1 ini kan melanjutkan dengan proses verifikasi faktual ke kediaman Jenderal Agus Subianto. Memang proses verifikasi faktual ini dilaksanakan di kediaman pribadi Jenderal Agus di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur, tempat saya melaporkan saat ini. Nah, proses verifikasi faktual sendiri mulai dilakukan sekitar pukul 1:30 tadi oleh Ketua Komisi 1 Mutia Hafid beserta dengan jajaran anggota Komisi 1 seperti Dev Laksono, Bobi Rizaldi, dan juga yang lainnya, dan telah selesai dilaksanakan proses tersebut. Untuk proses verifikasi faktual ini dapat dikatakan merupakan kelanjutan daripada proses administrasi yang telah dilakukan sebelumnya begitu. Di mana pada proses administrasi ini kan Jenderal Agus melampirkan sejumlah berkas, di mana salah satunya adalah kartu keluarga. Maka dalam proses verifikasi faktual tadi, anggota Komisi 1 diperkenalkan dengan istri daripada Jenderal Agus sendiri, yakni Ibu Evi Agus Subianto. Sementara untuk ketiga anak mereka diketahui masih bersekolah. Nah, setelah Fit and Proper Test selesai dilakukan, kemudian ada verifikasi faktual. Sebelumnya Komisi 1 juga telah menepakati bahwa Jenderal Agus ini akan menjabat sebagai Panglima TNI baru. Nah, nantinya pengesahan Jenderal Agus akan disahkan dalam rapat paripurna yang dijadwalkan digelar pada tanggal 21 November mendatang. Demikian, Stefani. Laporan langsung Anda dari kawasan Cilangkap, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali.